Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi untuk mata pelajaran matematika wajib. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai dengan bab pertama yaitu dimensi 3. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi ini Pak Guru buat ya untuk memudahkan kalian memahaminya dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami. Baik, kita mulai aja langsung. Yang pertama, seperti penjelasan Pak Guru di pertemuan awal, kita akan bahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang nomor pertama, kedudukan antara dua titik. Lebih dahulu kita akan jelaskan. Jadi, kedudukan antara dua titik itu ada dua macam. Yang pertama ada dua titik yang berimpit, ya. Yang berikutnya ada dua titik yang tidak berimpit. Nah, dua titik berimpit itu misalkan ada titik A yang warna merah, kemudian ada titik B yang warnanya biru. Nah, itu berimpit. Jadi titik itu dilambangkan dengan huruf besar ya, huruf kapital A dan B. Jadi dua titik yang berimpit tidak memiliki jarak. Kemudian dua titik yang berimpit tidak berimpit, maaf. Jadi yang berimpit itu tidak memiliki jarak. Sekarang yang tidak berimpit yang kedua yaitu titik A yang merah dan B. Nah, dua titik yang tidak berimpit ini memiliki jarak. Jadi itu ada jaraknya ya, A dan B itu memiliki jarak. Sekarang kita lihat contoh di kubus. Misalkan ada kubus yang nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi huruf yang bawah dulu ya, A, B, C, D, E, F, G, H nama kubusnya. Ada titik P. Nah itu yang biru itu titik P berimpit dengan titik C. Dan kalau titik P dengan titik G itu tidak berimpit. Titik P dengan titik F juga tidak berimpit dan seterusnya. Ya. Berikutnya kita akan bahas kedudukan titik terhadap garis. Ya, tadi titik terhadap titik, sekarang titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua macam juga. Ya. Yang pertama, titik terletak pada garis. Dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat gambarnya ini. Ya. Nah, itu ada garis biru, ya, dan ada titik A warna kuning dan titik B warna merah. Nah, titik A itu terletak pada garis biru, ya, kita beri nama M. Jadi nama garis itu pakai huruf kecil, ya. Nama garis huruf kecil itu beri nama M, yang biru itu. Titik A terletak pada garis M. Dan titik B terletak di luar garis M. Nah, titik B yang terletak di luar garis M itu memiliki jarak. Nanti kita bisa tentukan jaraknya, yaitu titik B ada jaraknya terhadap garis biru, garis M. Kita lihat contoh di kubus. Ada titik P. Nah, titik P ini terletak pada garis CG. Nah, itu kan. Dan titik P terletak di luar garis BF. Juga terletak di luar garis FG. Juga terletak di luar garis DH dan seterusnya. Ya, itu ada jaraknya ya. Nanti bisa kita tentukan. Lanjut yang ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada dua macam. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Dan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Seperti apa gambarannya? Nah, ini adalah bidang, namanya bidang alfa. Jadi kalau bidang itu diberi nama dengan huruf alfabet Latin Yunani ya, alfa, beta, dan seterusnya. Ini ada bidang alfa, ada garis di situ, dan pada garis itu ada titik A. Nah, itu ya. Jadi dikatakan nanti dan juga A itu terletak pada bidang alfa karena dia ada pada garis biru, yang garis itu ada di bidang. Sementara titik B itu ada di luar bidang alfa. Nah, titik B yang terletak di luar bidang alfa memiliki jarak. Nah, kalau yang A terletak di bidang alfa tidak memiliki jarak atau memiliki tapi 0. Gitu ya.
Sekarang kita lihat contoh pada kubus. Ada titik P. Nah, titik P ini terletak pada garis AE. Kalau kita lihat terletak pada bidangnya, dia terletak pada bidang ADHE. Juga terletak pada bidang yang di depan ini, ABFE. Nah, itu ya. Dia ada di luar bidang yang mana? Bidang belakang. Ya, belakang itu di bidang titik P di luar bidang CDHG. Atau yang di atas juga boleh. Titik P terletak di luar bidang EFGH dan seterusnya. Ya, atau pakai titik sudutnya nggak boleh. Titik sudut misalkan titik F. Titik F itu terletak pada bidang EFGH. Titik F terletak di luar bidang ABCD dan seterusnya. Baik, setelah kita membahas kedudukan titik, sekarang kedudukan garis terhadap garis yang lain. Ya. Ini ada 2 garis nih berarti. Kedudukan garis terhadap garis lain itu ada 4 macam. Ini agak banyak nih ya. Yang pertama, 2 garis berimpit. Nah ini, berimpit itu berarti nempel dia ya. Jadi ada garis merah dan garis biru. Nah itu. Jadi garis merah yang M, itu kita beri nama M, dan garis biru yang N, itu berimpit. Nempel. Kemudian kedudukan kedua, 2 garis berpotongan. Ini ada garis biru, ada garis merah. Nah, garis biru dan merah berpotongan di titik A. Lalu nama titik kan huruf besar tadi kan. Garis M yang merah dan garis biru N berpotongan di titik A. Kita lihat contoh di sini. Misalkan garis yang berpotongan ini banyak nih ya di sudut itu. AB berpotongan dengan BC. Garis AB berpotongan dengan BC, titik potongnya B. Ya. Garis AE misalkan dengan garis EH yang di atas itu berpotongan di titik E. Garis mana lagi ya? Ambil saja yang berpotongan misalkan yang di belakang boleh. CD dengan DH. CD yang belakang bawah, ya. DH yang ke atas itu berpotongan di titik D dan seterusnya. Lanjut untuk kedudukan antara garis yang satu dengan yang tadi itu. Yang ketiga, yang C adalah 2 garis itu sejajar. Yang tadi kan sudah berimpit, kemudian berpotongan, yang sekarang sejajar. Kalau 2 garis sejajar, misalkan ini garis merah dengan garis biru, itu arahnya sama. Dan dia tidak pernah akan berpotongan sampai kapanpun, atau sampai jauh tak terhingga, tidak pernah berpotongan. Dan dia memiliki jarak. 2 garis yang sejajar memiliki jarak. Dan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan menentukan bagaimana jarak antara 2 garis tersebut. Kemudian kedudukan yang terakhir dari 2 garis itu bersilangan. Nah, garis biru ini bersilangan dengan garis merah. Dikatakan bersilangan itu, garis biru dan merah ini adalah dia tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan. Nah, sehingga memiliki jarak, yaitu bersilangan. Sekarang akan lebih jelas kita lihat pada contoh di kubus ini. Contoh untuk yang sejajar. Ini banyak nih ya. Jadi misalkan garis AB ya, depan bawah ini sejajar dengan EF yang di atas kan sejajar. Sejajar pula dengan HG atau GH. Sejajar dengan DC dan seterusnya. Atau yang berdiri AE, misalkan garis AE. Sejajar dengan garis BF. Sejajar dengan garis yang berdiri di belakang DH atau CG. Atau sekarang yang di atas, misalkan garis EH itu sejajar dengan garis FG dan seterusnya, itu yang sejajar. Kalau yang bersilangan yang mana? Contoh garis AB yang di depan bawah dengan garis FG. Nah di atas itu kan arahnya beda. Ya, AB itu mendatar, FG itu ke muka belakang. Atau yang kelihatan lebih jelas lagi, misalkan garis AB dengan garis CG. AB itu mendatar, CG itu kan naik turun atau vertikal kan, itu bersilangan. Ya, atau lagi yang bersilangan, misalkan BC dengan DH. Nah, banyak ya, silakan nanti kalian coba lihat-lihat sendiri. Kita lanjut sekarang kedudukan
garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, garis yang terletak pada bidang. Ini ada bidang alfa dan ada garis merah. Nah, itu nempel karena terletak pada bidang ya. Garis merah terletak pada bidang alfa, jadi nempel. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar bidang. Nah, garis yang sejajar ini tidak nempel ya, tidak terletak, tapi dia di atasnya begitu dan tidak akan pernah menyentuhnya, tidak pernah persekutuannya dengan bidang itu garisnya. Dan ditandai, dibuktikan dengan dia sejajar dengan salah satu bidang, salah satu garis yang ada pada bidang itu. Nah, misalkan garis yang hitam itu sejajar dengan garis merah, maka dikatakan garis merah sejajar bidang alfa, yang di bawahnya itu ada garis hitamnya itu. Dan garis yang sejajar bidang ini juga memiliki jarak. Nah, ya. Contoh sekarang kita lihat di kubus. Nah, garis AB itu terletak pada bidang alasnya ABCD. AB terletak pada bidang ABCD. Bidang AB juga terletak pada garis AB juga terletak pada bidang ABFE yang berdiri itu. Atau garis lain yang pojok misalkan yang diagonal BD. Garis BD itu terletak pada bidang ABCD yang di bawah. Dan seterusnya ya, banyak. Nah, kalau yang sejajar di mana? Ya, misalkan garis EF di atas ya, depan itu sejajar dengan bidang yang di bawah ABCD. Atau sekarang yang vertikal, garis BF ya, samping kanan depan itu sejajar dengan bidang yang di kiri ADHE. Nah, dan seterusnya ya, masih banyak bisa kalian review. Nah, kedudukan garis terhadap bidang yang ketiga atau yang terakhir adalah garis menembus bidang atau garis memotong bidang. Kita lihat ini ada bidang alfa, ya, ingat nama bidang dengan huruf Latin ya, alfa, ditembus oleh garis merah. Ini, ya. Nah, titik tembusnya itu di A. Jadi garis merah memotong atau menembus bidang alfa di titik A. Kalau dalam kubus itu tidak terlalu kelihatan titik tembusnya atau tembusannya karena dia terhenti. Misalkan ini kita lihat bidangnya ABCD yang bawah alas ya, itu ditembus oleh garis FB. Titik tembusnya apa? B. Gitu kan? Dia sudah nembus tapi kan dia terhenti di situ gambarnya. Atau bidang yang atas EFGH ditembus oleh garis AE. AE itu yang kiri ya, kiri depan. Itu nembus AE, nembus bidang EFGH. Titik tembusnya apa? Titik E. Dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, setelah kita membahas garis dan bidang, sekarang bidang dengan bidang lain. Nah, bidang dengan bidang lain ini sebenarnya ada 3 ya, tapi kita akan bahas 2. Yang pertama itu sebenarnya yang berimpit, nempel gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah yang sejajar. Kita bahas di sini. Sejajar itu adalah dia tidak berimpit, tidak nempel. Nah, ini sejajar, jadi arahnya sama, tidak memiliki garis persekutuan yang nempel ataupun titik yang nempel pun tidak punya dia. Jadi itu sejajar. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kedua bidang itu tidak mempunyai garis persekutuan dan dia memiliki jarak. Itu untuk yang bidang sejajar. Kalau di contoh dalam kubus yang sejajar juga banyak ini. Misalkan yang bawah dengan atas. Bidang ABCD sejajar dengan EFGH. Atau yang samping kiri dan kanan. Bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGH. Atau yang depan dan belakang sejajar juga. Misalkan bidang ABFE dengan bidang CGHD. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah kedudukan antara bidang dengan bidang lainnya adalah 2 bidang yang berpotongan. Ini gambarnya ada bidang alfa yang warna biru dipotong, ditembus oleh bidang beta yang berwarna merah. Nah, garis AB itu garis perpotongannya. Jadi garis bidang alfa memotong bidang beta dan garis potongnya atau garis perpotongannya adalah garis AB atau garis persekutuan. Kalau kita lihat pada kubus ini, berarti contoh misalkan bidang yang di bawah, bidang ABCD alasnya, dengan bidang ADHE yang sebelah kiri, yang vertikal, yang tegak.
ABCD dengan bidang ADHE, garis potongnya garis AD. Ya. Atau contoh lain misalkan bidang yang di atas EFGH dengan bidang BCGF. Ya. Yang di atas EFGH dengan BCGF di samping kanan itu berpotongan di garis FG dan seterusnya ya. Kalian bisa nanti teliti dan lihat sendiri, pelajari lagi. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk materi kedudukan titik, garis, dan bidang ini yang secara singkat ya. Kalau tidak jelas bisa kalian ulang-ulang putar ini, jadi jangan khawatir tidak akan hilang ini kan. Dan kalau untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari di buku penunjang yang bisa dibeli di Kopsis yang Pak Guru sudah sampaikan di materi sebelumnya kemarin. Jadi harganya 22.500. Dan di akhir pertemuan ini ya, silati amati kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang ada di samping ini ya, yang Bapak Guru tampilkan ini. Kemudian silakan tentukan ini kedudukan titik E di samping itu terhadap garis DH. Ya, nanti bisa kalian baca nih kan ya. Tentukan kedudukan titik P terhadap garis EG. Titik A terhadap garis ACGE. Kemudian titik P terhadap bidang EFGH. Titik F terhadap bidang BGE. Miring ya. Garis AC yang bawah tidak kelihatan ya, itu terhadap garis EG yang di atas. Garis EH terhadap garis BE, yaitu kedudukan seperti apa. BC terhadap EG, BG terhadap bidang BCGF, ya. Garis AC terhadap bidang EFGH, garis BE dengan bidang ADHE, bisa kalian baca, bisa tadi ya. Kemudian bidang ABFE, B-nya itu di depan ya. FE dengan DCGH di belakang. Kemudian bidang BEG yang ketiga dengan bidang EFGH. Terakhir bidang ACGE dengan bidang BFHD. Silakan ini kalian bisa kerjakan, kita tulis sambil diamati. Dan untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya baru kita ulas kembali. Demikian anak sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kalau ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan dari Pak Guru, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.